Nah, ini secara tertulis ya. Unit Kasipan 2 Kanwil dan Kasipan 3 UPT ya. Pertama, membuat kebijakan, melakukan pembinaan, menyediakan sumber daya manusia ya, mengkoordinasikan pemindahan arsip, mendata, menata arsip inaktif ya. Jadi Bapak Ibu, arsip itu dibagi dua ya, arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis itu yang digunakan dalam bekerja sehari-hari. Arsip statis, arsip yang sudah tidak digunakan namun disimpan secara permanen ya, karena bernilai sejarah. Arsip dinamis ini dibagi dua ya, Bapak Ibu, ada aktif, ada inaktif. Kalau aktif itu retensi penggunaannya atau frekuensi penggunaannya dilakukan secara terus-menerus oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu sering buka arsip nih, arsip misalnya di bagian keuangan ya, sering periksa arsip pertanggungjawaban ya. Nah, nanti kalau sudah inaktif, sudah jarang digunakan, nanti akan pindah ke TU, pindahkan ya namanya. Lalu juga membuat daftar arsip terjaga dan arsip vital. Nah, arsip terjaga itu adalah arsip yang dibiayai oleh negara, dibuatkan pada negara yang kegunaannya sangat penting bagi keberlangsungan hidup negara kita ya. Apabila hilang atau rusak, nanti negara akan rugi ya. Hampir sama dengan arsip vital ya. Arsip vital itu untuk organisasi ya, arsip yang penting bagi pelaksanaan organisasi. Kalau hilang atau rusak, maka organisasi akan rugi dan sulit untuk membuat kembali ya. Contoh, arsip terjaga itu arsip kependudukan. Nah, baru-baru ini ada arsip rencana strategis pemerintahan, namanya arsip apa, yang swasembada pangan itu, kayak contohnya penanaman pohon kelapa kemarin ya, itu arsip terjaga ya Bapak Ibu. Lalu contohnya arsip vital itu BPKB ya, denah bangunan, sejarah apa, sejarahnya lapas berdiri ya, itu arsip vital ya Bapak Ibu. Sama kalau unit pengolah, sekarang ke unit pengolah itu lebih sedikit tugasnya, hanya sekitar mengolah arsip aktif ya. Nah, di tahap terakhir yang tadi saya sampaikan, di tahap terakhir itu kita ada namanya penyusutan arsip ya. Penyusutan arsip adalah kegiatan mengurangi jumlah arsip dengan cara pertama, pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan. Pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Next. Lagi. Terus, nah, nah ini ya, pertama pemindahan arsip inaktif dari unit kearsipan ke unit dari unit pengolah ke unit kearsipan ya. Yang tadi saya ceritakan dari Pikim, dari Kantip ya, atau dari layanan pembinaan narapidana, itu arsipnya kalau sudah kira-kira jarang dipakai atau sudah inaktif, itu dipindahkan ke TU ya. Pemindahannya juga harus ada berita acara dan juga ada daftar arsip yang dipindahkan. Tuh ya, nanti kita ada contohnya. Kemudian tadi arsip Kantip itu, kalau kita lihat JRA itu 5 tahun Bapak Ibu sekalian, 5 tahun dan tidak bernilai guna lagi, jadi harus dimusnahkan gitu ya. Arsip Kantip itu contohnya ya, kayak buku penjagaan ya, buku timbang terima tugas jaga, terus buku monitoring sel. Nah, itu termasuk arsip, cuman dibukukan ya, berbentuk buku. Itu jangan sampai disimpan berlarut, nanti memenuhi ruangan. Nah, itu harus dimusnahkan. Nah, ranah pemusnahan adalah di TU atau di urusan umum. Ya. Nah, saya mau ngasih satu lagi file ini yang ada anggaran, contoh anggaran ya.
Kita akan memberikan file yang ada tentang pembinaan, tentang anggaran, serta kearsipan ya, apa aja sih yang perlu. Nah, selagi di convert, kita next ke selanjutnya. Kemudian The next part. Kita pasti ke sebelahnya. yang spreadsheet selanjutnya. Oh ya, Dan yang itu nanti di convert dulu ke PDF. siap. Pembinaan kita tuh sudah ada ABK-nya Bapak Ibu tentang gimana nanti formasi untuk arsiparis di masing-masing UPT. Kita sudah disetujui dari Andri dan sedang dibuat Menpan RB-nya ya, untuk penetapan ABK arsiparis. Jadi di Kanwil ini itu dari mulai terampil sampai media itu ada semua formasinya ya. Nanti untuk penerimaannya entah itu perpindahan jabatan atau passing itu menunggu regulasi dari Biro SDMA ya. Dan kemudian untuk anggaran, nah Bapak Ibu sekalian, di PAS itu dibanding imigrasi jumlah pemusnahan asetnya lebih sedikit ya. Di tahun 2023 saja seluruh wilayah, katakanlah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan itu baru ada 2 kanwil ya. 2 kanwil, 2 UPT, Lapas Rangkas Bitung, dan salah satu lapas di Jogja, baru 2. Nah, di 2024 lumayan karena ada kegiatan di RKT-nya tentang musnahan. Teman-teman di UPT itu melakukan usulan pemusnahan. Boleh kalau sudah diganti. Siap. Dan yang Bapak Ibu. Seperti ini aja Pak. Nah ini ya, yang tadi Pak sampaikan, penerapan layanan kearsipan ya merupakan langkah strategis mendukung tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien ya sebagai pemenuhan RKT tahunan dan juga indeks informasi birokrasi. Ya, yang di depan mata di bulan Oktober ada itu B09 tentang pengusutan atau pemusnahan dan juga tentang pengawasan kearsipan. Contoh laporannya sebelah kanan ya Bapak Ibu di link, tapi itu masih pakai Kemenkumham, nanti diganti saja ya. Next. Nah ini tadi yang saya sebutkan. Next. Nah ini kita ada peringkat Sri Kandi Bapak Ibu. Tiap minggu kami selalu update dan Kepala Biro Umum selalu menyampaikan ke Sekjen setiap minggu ya Bapak Ibu. Ini adalah ranking kita di bulan Agustus. Kita sudah peringkat 6 yang tadinya masih peringkat 300 naik ke peringkat 6. Dan sekarang di kami trial check
itu sudah peringkat 5 ya Bapak Ibu. Nah, jadi peringkat 6 ini sebenarnya bukan hasil kerja kita ya, melainkan Bapak Ibu sekalian di UPT, di Kanwil yang telah sama-sama membangun sehingga Kemenunifas ada di peringkat 6 ya Bapak Ibu. Next. Nah, ini ranking per Kanwil ya Bapak Ibu. Kanwil migrasi next lagi. Nah, ini Dirjen Pas. Nah, Bandar Lampung terakhir sem- eh, kemarin sih 8 ya Bapak Ibu, cuman yang hari ini kita itu turun lagi jadi 11 ya, karena persaingannya cukup cukup intens ya Bapak Ibu. Dari disposisi aja itu lihat jumlah surat masuk surat keluar itu boleh sedikit, tapi kalau disposisinya banyak itu dia bakal menaikkan total keseluruhan progres Sri Kandi. Tadi Bandar Lampung sempat kejar-kejaran tuh sama Riau 8949, cuman pas hari ini kemarin kami update itu di peringkat 11 ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi contohnya gini, di Kanwil Pak Kakanwil disposisi ke masing-masing bidang dan kabak. Kabak nanti disposisi ke masing-masing Kasubdit ya. Kasubdit disposisi lagi masing-masing di JF ya. Nah, itu pengaruh nilai disposisi itu ya, pengaruh naikin. Nah, nanti di JF hanya sekedarnya aja sekedar klik selesai ya. Kalau tujuannya bukan bukan yang aslinya dia mengerjakan, hanya sekedar mengetahui, klik aja selesai ya. Nah, nanti itu bisa meningkat banyak ya Bapak Ibu. Dan juga di akhir tahun rencananya Pak Sekjen itu di juara 1 sampai 3, terutama di juara 1 akan ada hadiah berupa mesin pencacar kertas atau laptop. Yang antara itu ya Bapak Ibu. Nah, yang lebih, kalau menurut kami sih Asep Paris, mending pencacar kertas saja ya, karena bisa dipakai satu kantor. Kalau laptop kan ya syukur-syukur gitu ya. Kalau cuma satu, tahu sendiri di mana ya. Ya. Nah, next. Sekarang ada ini rekap per UPT ya. Juara 1 adalah LPKA Bandar Lampung. Nah, kalau ini bagus ya juara 1 di LP ya. Di tempat lain itu selalu Bapas yang menang ya Bapak Ibu. Karena Bapas PK-PK-nya itu rajin buat laporan ya. Jadi banyak. Cuma di kasus khusus di Bandar Lampung, juara 1-nya Bandar Lampung. Kemarin waktu acara di Sangrila ya, acara rakor Dukman. Nah, itu yang di lapas protes, Pak, kami kok disaingin sama yang Bapak sih Pak, ya terang aja kami kalah Pak. Tuh. Nah, sekarang ya udah ke depannya dipisah deh, lapas 3 nanti yang juaranya siapa gitu bisa. Next. Nah, ini yang terakhir lapas Menggala. Nah, ini kami ini antara ini ya, antara di sana belum menggunakan Srikandi sepenuhnya atau aplikasinya yang di realnya belum diupdate aplikasi. Nah, kami butuh konfirmasi juga dari Rutan Menggala ya. Kenapa ada kendala nggak di sana gitu ya. Nah, dan sampai ini jadi pertanyaannya kayak di Bekasi ya. Bekasi itu ternyata kenapa nol semua itu karena kendala di tanda tangan pimpinannya belum bisa. Kenapa nggak ngomong ya? Kalau kendala pimpinan kan bisa kami kasih solusi. Kita share kontak orang Pusdatin biar masing-masing eh, Kakanim atau Kasih itu punya tanpa elektronik gitu. Nah, kalau teman-teman ada kasus ini yang susah, apalagi kalau suratnya ternyata kepala kantornya cuti, nah kan harus PLH. Terus PLH-nya nggak punya tanda tangan elektronik, gimana tuh Pak? Gitu kan. Nah, itu ada dua. Pertama diurus dulu, nanti kita share kontak orang Pusdatin yang memang sudah ditugaskan untuk membantu Sri Kandi, atau yang kedua pakai tanda tangan basah dulu ya, stempel dan tanda tangannya basah, lalu nanti
dikirim via Sri Kandi menggunakan tanda tangan konvensional. Dan, itu. Dan juga di Sri Kandi itu ada naskah dinas khusus yang hanya ada di lapas atau di imigrasi ya. Kalau di Sri Kandi kan itu naskah umum ya yang di TND. Tapi di lapas contohnya kayak ada BAP PK ya, sebelah kiri tanda tangan, sebelah kanan tanda tangan. Nah, logo logo ininya di mana? Logo tamengnya, masangnya gitu. Ada pertanyaan juga kayak gitu ya. Nah, kalau itu karena di TND tidak diatur, Bapak diskusikan dengan minimal kasub TU-nya ya. Kalau saran kami yang logo tameng itu ada di tengah antara tanda tangan satu dan tanda tangan kedua ditempatkan di tengah gitu. Atau bisa juga di bawah sebelah kiri, nah itu masing-masing ya. Dan juga dua-duanya pernah dilaksanakan di masing-masing UPT PAS. Ada yang di kiri bawah, ada yang di tengah gitu ya, Ibu. Next. Nah, kemarin di B06 kami ada kegiatan LKE kearsipan. Sebenarnya LKE ini nggak hanya dipakai di tahun ini ya. Tahun ini Bapak Ibu bikin LKE bisa dipakai di tahun depan juga. Ya, karena kegiatannya 2 tahun. Dan juga LKE ini nanti di B12 ada pengawasan kearsipan. Ini formnya LKE ini sebagai data dukung ya, lembar kerja evaluasi kearsipan. Nah, ini adalah skor-skor LKE ya Bapak Ibu sekalian. Yang belum ada atau kami tidak mendapatkan filenya adalah Y kanan, Y tambah atau Y kanan. Y kanan. Y kanan yang bawah Sukadana. Rutan Sukadana. Sukadana ya. Ya sudah 2 itu aja ya Bapak Ibu, kalau ada kendala memberitahuan ke kita ya, apa linknya nggak bisa diklik gitu ya. Kalau nggak bisa nanti pakai kontak WA aja, dikirim ke WA ya. Dan juga nilainya karena Andri dan Menpan RB masih memberikan keringanan ya, kami di skor 40 ke atas masih ada keringanan ya Bapak Ibu. Cuma jangan tiba-tiba skornya sudah 90 ya Bapak Ibu. Karena kalau 90 nanti di akhir tahun jadi peringkat pertama, Bapak Ibu akan dikunjungi Andri. Dan juga dikunjungi masing-masing UPT yang pengen studi banding ya. Karena di imigrasi gitu ya, imigrasi Depok tahun 2024 tuh. Nah, di sana juara 1. Lalu kami dari hampir seluruh Indonesia ngunjungin, pengen belajar. Ya, kebetulan di sana memang sesuai ya Bapak Ibu. Tapi kalau tempat Bapak Ibu belum sesuai, ya paling bagus misalnya 70 gitu ya. Paling jelek ya 50 ya. Itu disesuaikan aja ya Bapak Ibu. Nah, setelah adanya sosialisasi ini, kemungkinan akan real nilainya menjadi lebih bagus ya, di sekitaran 60. Karena nilai penyusutan besar di sini ya. 15 poin ya nilai penyusutan sendiri. Next. Nah, ini kontaknya Bapak Ibu untuk Lampung. Silakan dicatat kontak dengan Bu Yeni Puspita Cahaya Hati. Puspita Hati ya. Beliau juga senior di sini ya sebelumnya ya. Senior Bandar Lampung, penerima di sini. Nah, beliau mengusulkan juga Lampung ada kunjungan, masuk kampung halaman sendiri, saya sendiri nggak ada kunjungan. Ya kan? Enggak, Pak, ingin membangun ya Pak, membangun Lampung menjadi lebih baik gitu. Iya, jangan seperti protes, jangan nilai lain daerah lain meningkat, Lampung nggak meningkat padahal dapat Adipura gitu kan. Next, sudah ya. Nah, Bapak Ibu ya, yang perlu dimusnahin itu sebenarnya arsip ya. Jadi kalau arsip, kadang-kadang kan ada amplop, surat undangan, lalu paparan, bahan-bahan paparan ya, kertas kerja yang nggak ada stempel, nggak ada tanda tangan, itu bukan arsip. Itu bisa Bapak Ibu musnahin aja ya. Bisa fotokopinya bisa dibawa pulang
ke rumah buat gambar anak-anak gitu ya, silahkan ya. Tapi yang arsip jangan, yang arsip harus disimpan ya. Arsip itu apa sih? Menurut Undang-Undang 43 tahun 2009, rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, kementerian, ya, sampai dalam digunakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya, kalau kita lihat arsip itu dari mulai Indonesia belum ada namanya Indonesia sudah ada arsipnya ya. Misalnya arsip Kerajaan Lampung ya, bekas jajahan Sriwijaya atau Majapahit itu arsipnya pada zaman dulu Bapak Ibu. Ya bisa kita nikmatin kan. Sekarang zaman dulu ada apa aja sih di sini gitu. Yang kedua, arsipnya Indonesia itu arsip VOC ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa tahu zaman dulu ada perlak kita bisa tahu zaman dulu kita tidak dijajah ya, dan juga zaman dulu ternyata Denbles itu bayar cash ya untuk bangun dari Jalan Anyer sampai Panarukan ya, bayar cash. Walaupun katanya kerja paksa ya, ternyata dilihat dari arsip ternyata tidak ya Bapak Ibu, keuangannya lengkap ya kalau VOC itu ya. Akhirnya sampailah arsip di zaman kita ya, disimpan dalam Google Drive, dalam CD, LCD. Nah, tuh. Jadi di zaman sekarang ada arsip konvensional atau arsip kertas dan ada arsip elektronik ya. Perlakuannya bersama ya Bapak Ibu. Nah, tadi arsip, sekarang kalau dokumen atau bekas kerja itu ada bedanya ya Bapak Ibu. Kalau arsip itu ada pengamannya. Pengamannya itu kayak tanda tangan, QR code ya. Kalau dokumen itu nggak ada ya. Lalu nilai retensi arsip itu ada umurnya, aktif, tadi inaktif, musnah atau permanen. Kalau dokumen nggak ada ya. Setelah habis masa pakai, habis sepah langsung dibuang gitu ya. Habis manis sepah dibuang ya. Kalau pengelolaan arsip itu secara sistematis, ada penataan, ada daftar berkas, isi berkas. Kalau dokumen nggak perlu ya. Baik. Next Pak. Nah ini sudah tadi layanan kearsipan. Nah ini ya, ini hampir sama di pemasyarakatan ya, rata-rata di kelas 1 ya itu di bagian umum. Kalau kelas 2 atau sebagian kelas 1 ada yang subbab TU. Kalau di lapas ya, pas atau bapas yang kelas 3 itu berada di urusan umum atau usaha tata usaha. Nah ini ya, unit pengolah tadi saya sebutkan ya. Unit pengolah itu sebagian di luar, misalnya contohnya lapas. Berarti unit pengolahnya selain bagian TU atau bagian umum, ya semuanya adalah unit pengolah. Next, Pak. Next. Baik. Nah, ini ya cara menyimpan arsip ya Bapak Ibu. Kalau masih belum ada, ya tidak apa-apa. Nanti diajukan penyimpanan ini. Yang penting jangan sampai sobek, kena basah atau banjir arsip arsitektur bangunan ini ya Bapak Ibu. Jadi di Jakarta itu ada namanya Jembatan Ampera Bapak Ibu. Jembatan Ampera itu yang bangun eh, pihak ketiganya adalah dari Jepang, perusahaan Jepang. Ya, lalu beberapa dekade, 22 dekade itu kita mau merenovasi Jembatan Ampera itu, Bapak Ibu. Ya, Jembatan Ampera itu mau direnovasi yang di Jakarta, bukan yang di Palembang ya, yang di Jakarta. Nah, ketika renovasi kita nggak punya arsipnya karena dibawa oleh pihak ketiga di Jepang. Nah, ketika diminta, ya perusahaan di Jepang itu mengajukan anggaran yang luar biasa ya. Sampai akhirnya kita berpikir anggaran arsipnya aja kalau kita pinjam itu sama biaya membangun ulang lebih murah membangun ulang. Akhirnya jembatannya dihancurkan, dibangun ulang ya. Itulah nilai arsip ya Bapak Ibu. Next. Padahal perusahaan Jepang itu juga nggak perlu juga ya, cuma karena
mereka tahu betapa penilaiannya, makanya disimpan oleh mereka. Nah, ini untuk rekaman suara, video, foto, dan film. Ya. Kalau film masih roll ya, zaman dulu kan masih roll ya. Kalau video sudah kotak, ya. Nggak usah sebanyak ini Bapak Ibu, minimal penyimpanannya di filing kabinet kalau ada ya. Kalau nggak ada, satu lemari aja. Untuk lemari, itu khusus video, film, foto ya. Contohnya nggak semua kegiatan ya, kegiatan misalnya ibu dan wanita nggak perlu ya, nggak perlu disimpan. Misalnya contoh kegiatan kunjungan staf ahli, kunjungan menteri ke lapas, kanwil, nah itu video, fotonya disimpan ya, dikasih label, diberi nama judul kunjungan menteri tanggal berapa, tahun berapa, ukurannya, ukuran video atau fotonya ya, jumlahnya 3 roll atau 3 sheet ya, kalau foto per lembar ya, per sheet ya. Next. Nah, Bapak Ibu yang tadi kita sampaikan, kita Bapak Ibu boleh mencontoh RKL buat 2026 nanti ya. Jadi kedepannya nggak kebingungan lagi ya, di lapas, di rutan atau di Bapas nggak kebingungan. Ini kita kasih banyak tapi nggak ada saprasnya. Nah, Bapak Ibu bikin dari tahun ini gitu ya. Bikin misalnya mau gantung jumlahnya berapa, eh, jumlahnya, satuannya, ya totalnya berapa gitu ya. Filing kabinet sampai yang paling bawah dan kabinet Pak Arsip dibikin aja ya Bapak Ibu. Next. Nah, kalau ini kegiatannya ya Bapak Ibu sekalian, yang di atas itu Bapak Ibu bikin ya. Jadi pengelola arsip itu kan kena debu ya, kena debu, kotor-kotoran, bajunya yang kuning, yang putih jadi kuning itu ya. Nah, Bapak Ibu bikin PDT kearsipan dan pengelola arsip. PDT penambah daya tahan tubuh arsip Aris dan pengelola arsip ya. Itu ada SPM-nya di Kemenq, Kementerian Keuangan, jadi sah diakui gitu ya. Per hari 19.000, bikinnya 11 bulan ya, hitung aja ya, 22 hari kerja kali 11 kali jumlah orangnya berapa yang dimasukin ke SK ya, akan bikin. Nah, nanti yang bawahnya kegiatan. Contohnya pembenahan arsip Lapas Bandar Lampung ya, dimasukin kegiatan rapat narasumber ya. Nanti narasumber dari, kalau yang pakai honor ini biasanya dari Pemda Bapak Ibu ya. Kalau kita diundang aja juga seneng. Tapi kalau yang Ibu Bapak Ibu tampilkan itu harus kementerian lain ya, terus dari lembaga lain. Nah, Bapak Ibu juga bisa Perjadi dimasukin di sini. Jadi koordinasi nanti ke Biro Umum silakan. Pak Ketua Tim ke Biro Umum silakan. Yang penting udah ada nempel di sini kegiatan anggarannya. Tiap pesawat gitu ya. Next. Nah, ini tentang SDN Karsipan ya, yang di jumlah kita di Asiparis di Kemenimipas berjumlah 147 orang tersebar ya di pas nama di imigrasi. Yang disetujui Andri itu adalah 1.453. Untuk Dijen Pas itu tipe B ya kalau Lampung ya. Itu satu terampil, satu mahir, satu penyelia, semuanya satu ya Bapak Ibu sampai media. Next. Nah, ini contoh penghargaan ya, warnanya entah itu biru atau merah ya. Next. Nah, tadi penggunaan arsip, silakan. Nah, ini sebelah kiri adalah foto yang sering kita jumpai ya di Satker, modelnya seperti ini. Ya. Kenapa seperti ini? Karena pertama, ya kita maklumi aja ya Bapak Ibu, kalau arsip itu penting, ada kendalanya. Pertama, kurangnya perhatian pimpinan, ya. Yang kedua, tidak adanya anggaran dan sarpras. Ketiga, tidak adanya tenaga, ya. Jadi kalau PK, misalnya PK ya, aslinya tiap PK itu harus mengarsipkan arsip yang dia ciptakan.
Tapi karena mindsetnya masih, oh belum ada arsip ya, dan SK pengelola arsip juga belum ditunjuk, ya akhirnya dengan sangat terpaksa, saya tahu dalam hati nurani pegawai di lapas, terpaksa nih kita karungin gitu ya. Sebenarnya ditanya isi dalamnya tahu ya, kayak di atas itu rutan rutan ini Bandung. Mereka tahu tuh yang karungnya putih. Nah, ini isinya tahu siapa aja. Ariel di dalamnya ada ya. Nah, di situ kan si Ariel. Nah, yang bawah itu adalah kejadian waktu di AHU masih kita masih Kemenpas, Kemenhukum dan HAM. Di AHU itu jadi ada bocor satu, Ibu, Bapak Ibu, satu titik bocor, kena kena rak arsip, jarang dilihat, maksudnya cuman bocor doang, netes satu arsip paling besok kering. Ya, akhirnya iya, akhirnya membatu bukan jadi bubur ya. Itu keras itu jadi Semen. membatu. Padahal lantai dua, cuman merayap ngendus aja lagi ya. Oh, ini ada kertas yang manis nih gitu ya. Nah, sebenarnya arsipnya penting itu, arsip kewarganegaraan dan arsip kewarganegaraan. Kalau mau nyari silsilah keluarga, entah itu Belanda ataupun Cina, di situ adanya. Ya, sebenarnya baca namanya Komilionti, di situ ada ya. Nah, kalau sudah gitu ribet bakal musnahinnya ya, harus bikin berita acara di kepolisian, berita acara dari balai BPBD, Balai Penanggulangan Bencana Daerah ya, dan juga dari Andre rekomendasinya ya. Nah, kalau yang normal-normal aja, yang sebelah kanan contohnya di lapas narkotika, apa, lapas Sukamiskin ya. Arsipnya arsip penting semua Bapak Ibu, cuma disimpan di dekat BNN ya. Nah, gimana caranya jadi bagus, jadi rapi sebelah kanan ya. Nah, lebih sehat juga ya Bapak Ibu, nanti kita habis lihat ini ya. Lagi. Nah, tadi ya, ini tentang pemindahan arsip dilakukan ya dari Kantip, contohnya ke TU. Nanti dari TU kalau sudah inaktif dimusnahkan. Nanti yang arsip tokoh nasional, peristiwa penting harus dipisahkan ya Bapak Ibu. Akan diserahkan ke Andri ya. Nah, yang sebelah kanan itu arsip kena banjir di Kaning Bitung ya. Dia 9 tahun nggak pernah banjir, cuma ketika Agustus itu hujan lebat dan ada pembangunan proyek. Jadi air menggenang ya. Langsung kita dipanggil, Pak, gimana arsipnya ini? Arsip server, bangku-bangku semua rusak. Ya, kalau kami datang dengan tim dari BNN. Ya, next. Nah, tadi ya, tahap pemindahan Bapak Ibu dipilih dokumennya yang mau dipindahkan ke TU ya. Yang masih masih aktif jangan dulu dipindahkan, yang sudah inaktif dipindahkan. Nanti jangan lupa buat daftar arsipnya ya, sama daftar berita acara pemindahan arsip. Next. Nah, ini contoh daftar arsip yang aktif ya. Nomor satu, nomor urut. Nomor dua, klasifikasi. Itu contohnya PK 0104 tentang registrasi tahanan. Ya. Waktunya 2000, misalnya 2025 sampai 2017. Ya, jumlahnya 100 berkas gitu ya. Buku penjagaan ya ditulis tetap berkas atau bundel. Ya, sama aja. Tingkat perkembangan asli, nomor box kalau yang sudah diboxin ditulis nomornya, kalau yang belum ya pakai box Indomie juga nggak apa-apa ya Bapak Ibu kalau belum ada gitu ya. Next. Ini berita acara ya, pihak pertama yang menyerahkan, pihak kedua yang diserahkan. Nanti tanggung jawab setelah penyerahan apa pemindahan itu, tanggung jawab berada di Kasub TU ya. Makanya Pak Katim, kalau teman-teman itu menyerahkan nggak ada berita apa nggak ada daftarnya, jangan mau ya. Nah, soalnya kalau kehilangan atau nggak ada yang nyari ternyata nggak ada, itu tanggung jawab
TU di Bapak gitu. Nah, maka harus sama daftarnya dan juga dicek dulu sesuai gak yang dipindahkan gitu. Next, Tadi macet Pak izin. dia Bapak. Nah, ini ya. Sekarang tahap pemusnahan arsip. Arsip yang dimusnahkan itu yang tidak memiliki nilai guna setelah habis masa penyimpanannya ya berdasarkan JRA, dan juga tidak menyangkut proses hukum. Sanksinya buat musnahan di luar prosedur ya. Pasal 46, barang siapa memusnahkan arsip di luar prosedur yang benar akan dipidana. Next. Nah, ini proses alur pemusnahan arsip dari atas ambil dari UPT, tembuskan saja ya kalau biro umum harus mengambil, jadi suratnya bukan ambil dulu. Karena sekarang Sri Kandi sudah bisa menyeberang, nanti tembusan eh, Pak Kakambil sebagai tembusan gitu ya. Nanti dari biro umum akan melakukan verifikasi, kita betulin dulu arsipnya yang yang kita telponi ya, ada antara dua itu ya, telepon ntar kita nanya, Pak ini maksudnya apa ya, bon tahanan ya, pinjaman pinjaman tahanan apa yang beli tahanan gitu ya, kan ya apa itu makanya kami nelpon. Nanti dari kita ke Andri ya, Andri juga via Sri Kandi. Nanti setelah itu keluar persetujuan pemusnahan arsip dari Andri, harus di Bapak Ibu sediakan ya, apalagi SK tim, notulen rapat, rekomendasi tim, sama daftar arsip yang diusul musnahkan. Nah ini ya, pertama untuk Satker kita membentuk tim penilai penulis arsip. Ketuanya adalah Kalapas, Kabapas, ya penanggung jawab adalah Kalapas, Kabapas, ya Karutan. Lalu ketua tim penilainya itu Kabak umum boleh, Kasub umum, Kasub PU boleh, ya. Lalu memeriksa dan meneliti arsip yang akan dimusnahkan, membuat daftarnya, lalu meminta persetujuan melalui biro umum ya. Setelah itu melaksanakan pemusnahan disaksikan minimal 2 pejabat bidang hukum dan bidang pengawas dari Kanwil dan 1 dari biro umum sebagai pembina kearsipan. Nah ini close file. Jadi arsip yang dimusnahkan itu yang sudah terhitung close file ya. Contohnya misalnya arsip pertanggungjawaban itu close file-nya yang sudah ditindaklanjuti hasil temuan ya, atau arsip kepegawaian ya, biasanya close file-nya itu jika hak dan kewajiban pegawai selesai ya, atau meningkatkan pensiun gitu ya, makanya 2 arsip itu lama ya. Atau misalnya sistem atau aplikasi itu bisa dimusnahkan jika sudah ditingkatkan ada yang baru ya, atau dikembangkan ya. Kalau perjanjian itu jika perjanjian sudah berakhir, tapi lihat dulu ya perjanjian internasional atau perjanjian hanya sebatas perjanjian antara kita sama Pemda gitu ya. Next. Nah, next lagi. Lagi. Ini tentang Draft jadwal retensi arsip. PK bukannya lagi. Nyari yang PK-nya lagi Pak. Macet Pak izin. Mapres ya. Yes.
Coba diganti filenya sama yang ini, yang satu lagi tadi yang di awal, Pak. Belum ya Pak, dari setelah ini. Lagi berita acara lagi lagi Pak. Maksudnya ke bawah, bagian tuh ke bawah. Oh, siap. Sebelumnya, sebelumnya Pak, lagi sekali lagi. Nah, ini ya, pemusnahan ya, ini cara pemusnahan ada yang dibakar, ada yang dicacah ya. Nah, ada satu lagi ya, satu barunya. Next aja Pak. Nah, tadi tahap pemusnahan aset ya, Bapak Ibu bisa dilihat di sini ya, yang telah dijelaskan. Itu yang merah-merah, kenapa dimerahkan? Itu adalah berkas yang harus ada dan disimpan. Kalau berkas statifnya Bapak Ibu musnah nih, abon napinya musnah, buku penjagaan musnah, tapi nanti dia akan menciptakan arsip baru ya. Ini yang merah-merah itu arsip yang yang tercipta selama proses pemusnahan. Itu harus disimpan ya, selama kantor berdiri harus tetap ada ya. Fungsinya nanti jika suatu waktu pihak eksternal, entah itu masyarakat, kepolisian, apa kejaksaan ingin minjam arsip yang sudah dimusnahkan, maka kita unjukin, Pak, arsipnya sudah musnah, Pak, gitu. Ini loh eh, berkas-berkas pemusnahan arsipnya. Nah, berkas-berkasnya ini ada 9 ini ya. Kita aman ya, nggak terkena delik aduan yang tadi pasal 86, nggak terkena 5 juta rupiah, gitu ya. Oke. Next. Nah, ini contoh SK tim ya, SK tim pemusnahan arsip atau tim penilai arsip. Next. Ini juga SK tim sama ya, jalannya. Semuanya dimasukin ya. Maksudnya semua dimasukin, misalnya dari arsip yang kantif itu ada, dia dijadiin anggota. Contohnya di pembinaan, di Nadik, itu dia ada arsip yang dimusnahkan jadi anggota juga. Next. Nah, ini notulen rapat ya, Bapak Ibu. Notulen rapatnya ditulis kejadian yang mendasari musnahan apa di sini ditulisnya. Dan disertakan foto ya, foto rapatnya Bapak Ibu. Next. Ini daftarnya seperti ini ya, Bapak Ibu. Next. Nah, ini sebelah kiri contoh jenis arsip yang akan dimusnahkan pada lapas ya di sebelah kiri. PK 001 laporan bulanan pelayanan contohnya. Lalu ada buku registrasi BPK. Ya. Ada asesmen, ada sidang, buku bon. Nah, ini yang kadang-kadang kami nggak mengerti, biasanya kami call atau misalnya PBCP, CNB, ya. Nanti berapa tahun retensinya, nanti kita pelajari. Next. Nah, ini notulen rapat ya, Bapak Ibu. Notulen rapatnya ditulis kejadian yang mendasari musnahan apa di sini ditulisnya. Dan disertakan foto ya, foto rapatnya Bapak Ibu. Next. Ini daftarnya seperti ini ya, Bapak Ibu. Next. Nah, ini contoh SK tim ya,
Nah, ini juga modelnya kayak gini ada juga ya, Bapak Ibu, modelnya seperti ini. Nah, kalau ini digabung fasilitatif di bawahnya ya, Bapak Ibu. Ya, lagi. Nah, ini contoh rekomendasi ya, Bapak Ibu. Rekomendasi itu hasil dari novel rapat kan menghasilkan rekomendasi. Nah, formatnya seperti ini ya, Bapak Ibu. Kenapa harus kenapa harus dimusnahkan? Ya, dasarnya misalnya tempat penyimpanan tidak ada, gitu ya. Arsipnya sudah tidak dibutuhkan. Gitu. Next. Nah, ini contohnya ya. Tanda tangan semuanya nanti di rekomendasi itu ada tanda tangan semua dan lain. Dan diusahakan ganjil ya, Ibu. Ya, silakan. Ini adalah usulan ya, usulan ke kita. Kalau ini punya imigrasi, cuman format usulannya yang bisa diambil yang sebelah kiri ya, format usulannya. Ya. Nah, ini nanti kalau sudah musnah, contoh berita acara pemusnahan ini ya, dikasih kop surat satker masing-masing. Pada hari ini itu ditulis huruf ya, Bapak Ibu, bukan angka ya. Saksinya siapa? Yang sebelah kanan adalah pimpinan unit kearsipan. Next. Nah, ini yang sudah jadi berita acaranya contohnya ya. Nih, kenapa kita nampilin imigrasi ya? Karena yang Bapas itu, yang di kanan lepas, nah, masih sedikit ya. Tapi nanti kita coba share ke teman-teman. Kami akan mengirim filenya ke Pak Ketua Tim. Kami kirim share contoh berita acara dan semuanya pokoknya kami kirim. Ya. Nah, ini tadi sudah undangnya. Ini contoh dia tuan retensi arsip fasilitatif. Jadi KIA itu dibagi dua, ada yang substantif, ada yang fasilitatif. Nah, ini contoh perencanaan ya, laporan bulanan. Jadi kami kadang-kadang bingung kalau Bapak Ibu laporan bulanan, padahal yang dimaksud bukan laporan bulanan perencanaan, tapi laporan bulanan NAPI gitu ya. Kadang-kadang ditulisnya cuma laporan bulanan, laporan tahunan. Kan ngeri, laporan tahunan kan permanen. Kalau kami musnahin nanti ada pertanyaan, kami salah gitu ya. Makanya kami koordinasi lagi, kami telepon atau kami lihat arsipnya. Next. Yang tadi jangan terus ini fasilitas konsultatif Pak. Yang sebelumnya yang atas outnya itu digedein. Ini maksudnya digedein slide-nya. Izin Pak, kalau misalnya digedein yang ngezoom patah-patah Pak izin. Oh, yang kata-kata. Iya. Ya, itu tentang pemasyarakatan ya, Bapak Ibu. Tentang pemasyarakatan itu rata-rata 5 tahun ya. Ada registrasi yang permanen cuma sidik jari ya, Bapak Ibu. Sidik jari itu maksudnya sudah di aplikasi SDP ya, makanya permanen. Ya, Bapak Ibu kalau nggak usah khawatir nanti yang sudah di backup di SDP ketika waktunya musnah ya musnahin aja. Nah, dan kalau sudah musnah jangan lagi disimpan ya, disimpan oleh PK-nya ya. Contohnya kami ada contoh ini. Kami sering bilang ke teman-teman contohnya di 2024 ya. Ada yang pernah nonton film bioskop judulnya Bina Cirebon? Ada?
ada di Lubuk 24 yang via anaknya kesurupan, si temannya tuh kesurupan, terus dia ngomong itu yang bunuh si ini geng motor gitu kan. Di Cirebon ada kasusnya film Cirebon geng motor. Nah jadi ternyata itu berefek ke Bapas Cirebon gitu ya. Nah itu kasusnya putus di tahun 2017 yang menurut JRA itu sudah bisa dimusnahkan di tahun 2019. Cuman nggak dimusnahin Bapak Ibu sekalian, disimpan di PK gitu ya, di PK Bapas disimpan di sana. Lalu booming lah di 2024 itu. Nah, Barreskrim dibuka lagi kasusnya. Ini kasusnya berkasnya sudah dimusnahin belum? Belum Pak. Berarti masih ada dong. Coba cari gitu ya. Ini kasarnya bahasa kasarnya ya. Coba cari Pak Kabapas. Akhirnya nyari dong. Nggak ketemu Bapak Ibu sekalian. Nggak ketemu. Terus ditelepon lah dari inspektorat. Ya, polisian kan ngadunya ke inspektorat, ke sekjen, direktorat gitu ya. Yang ditekan adalah kabapasnya. Ya, beliau baru setahun, Pak Romi kalau nggak salah namanya. Beliau baru setahun di sana, tapi ketika kami ngonef ke Asipan, Bapak dari inspektorat ya, enggak Pak, saya dari biro umum kok, kita dari biro umum, oh saya pikir masalah kasus ini. Nah, kita tahunya di situ ada kasus Vina itu Bumi. Yang menurut Kasipan gimana Pak, seharusnya ya selayaknya di tahun 2019 itu diusulkan musnah ke biro umum. Jadi kalau sudah musnah, ada dari polisi yang minta lagi untuk dibuka atau untuk dilihat, Bapak sudah tenang, oh sudah musnah, ini sesuai prosedur, kita nggak bisa didelik aduan. Nah, beliau itu diadukan dengan pasal penghilangan barang bukti. Nah, akhirnya sebelum sebelum sempat naik kasusnya ke laporan sekian ya, kan di kepolisian kalau laporan naik itu nomornya nomor laporan 11, laporan 8 gitu ya. Sebelum tahap itu akhirnya ketemu di PK, kan dibongkar semua tuh Bapak, ketemu dua surat doang, dua surat entah itu apa isinya, cuma ketemu dan selamat terjadi di cek apa namanya di delik aduan. Nah itu ya Bapak Ibu sedikit potret tinggal pemusnahan. Kalau memegang aset kenapa harus disimpan-simpan ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat ini selain registrasi di bawah itu kan ada 1 tahun. Next lagi Pak. Nah, itu sebenarnya cuma 2 tahun loh musnahnya. Asimilasi, terus CMB, CB, cuma 2 tahun Bapak Ibu. Ya, tapi di draft kita yang baru itu nggak 2 tahun lagi. Jadinya nanti kita tampilin ya. Jadinya sekitar 5 tahun setelah putusan atau setelah kekuatan hukum tetap. Tuh. Ya, itu masukan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi di tahun ini yang kalau usul di tahun ini disetujui itu masih pakai yang 2 tahun. Tapi jika disetujuinya di 2026 itu sudah pakai peraturan yang terbaru. Nah ini juga tentang intelijen, pencegahan dan pemeriksaan keamanan. Ya. Kenapa di draft yang terbaru formatnya nggak seperti ini Bapak Ibu? Formatnya coba Pak tampilin yang sudah ini, Pak, yang slide apa yang paparan lagi Pak. Nah ini tentang ini PK bukan Pak tadi. Bawahnya Pak. Ini slide yang kedua ya. Iya, Nah ini atas ini tentang jadwal retensi arsip PK, Pak. PK ini masih yang lama ya. Yang sebelah kanan itu loh Pak. Yang sebelah kanan itu draftnya kita. Bapak Ibu kelihatan ya di sana ya. Kelihatan. Nah, itu sudah agak lamaan ya Bapak Ibu. Dan format sudah bagus. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung. Izin, Pak. Ya. Nah, yang sebelah kanan itu yang draft kita ya Bapak Ibu. Yang sebelah kanan gampang ya. Berkasnya apa aja di situ. Cuman waktunya lebih lama ya. Itu kan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Next. Ini mana imigrasi apa masyarakat?
GR ya ini ya. Apa? SA ini tentang kepegawaian ya Bapak Ibu. Tentang kepegawaian juga dari yang awalnya format sebelah kiri itu nanti berubah jadi sebelah kanan ya. Pegawaian nggak banyak berubah ya Bapak Ibu. Next. Ini keuangan ya. Keuangan ada yang sedikit berubah ya Bapak Ibu. Formatnya nanti bisa dilihat ya. Ini BLN juga nggak banyak berubah ya Bapak Ibu. Nah, di yang terbaru itu ada kita namanya sistem keamanan dan hak akses. Jadi hak akses itu nggak semua arsip boleh diberitahukan ya. Jadi arsip itu boleh diakses yang berhak saja. Ada tingkatannya, ada sangat rahasia, rahasia, terbatas, dan terbuka atau biasa. Ya, contoh sangat rahasia jika dibuka untuk umum atau yang tidak berhak mengetahuinya jadi tahu, itu akan mengakibatkan stabilitas keamanan negara terganggu, ya kerugian negara juga. Ya, contohnya tahun bulan 20 Agustus sampai 29 Agustus kan ada demo ya di provinsi, sebagian besar provinsi. Kita tahu gaji DPR, MPR ini kan gaji DPR kan besar ya, udah lama lah, nggak usah dibuka di umum juga udah tahu gaji DPR besar. Tapi ketika nominalnya diketahui publik atau diketahui yang tidak berhak, itu akan terjadi protes ya. Seperti yang kita lihat ya, terjadi protes yang anggota DPR-nya sendiri yang ngasih tahu sekian gajinya memang tujuannya tidak baik, akhirnya stabilitas keamanan negara terganggu ya. Nah, kalau yang terbatas itu yang rugi hanya instansi saja ya Bapak Ibu. Atau yang biasa itu boleh diketahui umum. Nah, ini contoh tadi SK Panitia. Next. Nah, ini untuk rapat. Yang sebelah kiri itu tata naskah dinasnya ya Bapak Ibu. Isinya monggo silakan, tapi formatnya sesuai tata naskah dinas. Next. Next. Tadi bersama surat usulan. Next. Nah, ini sudah daftar arsip, usul musnah. Nah, ini ya, ada yang dilebur, ada yang dibakar, ada yang dicacah. Kalau serat antri itu yang efisien dan ramah lingkungan adalah yang sebelah kanan dilebur ya Bapak Ibu. Nah, dilebur itu kita kerjasama sama pihak ketiga, kita jual. Ya. Istilahnya dilebur. Kalau hasilnya banyak, di sini ada pabrik kertas, ya bisa dijual ke sana Bapak Ibu. Dan pabrik kertas itu harus menjamin kalau ini nggak bakal jadi bungkus gorengan, bungkus kacang gitu ya. Heeh. Ntar jangan sampai di loh ini tanda tangan kepala kantor, kepala lapas itu ya, ya sampai ada di situ. Makanya dijual ke pabrik yang terpercaya gitu. Dan untuk penghasilannya nggak usah dilaporkan ke biro umum ya Bapak Ibu, akan digunakan. Next. Nah, kalau ini untuk arsip elektronik ya Bapak Ibu, perlakuannya sama dan diatur di Perandri nomor 6 tahun 2021. Yang ada penilaian, pemusnahan juga, ada transfer ke lembaga kearsipan. Nah, kemarin itu imigrasi ya yang transfer ke lembaga kearsipan, arsip-arsipnya yang sudah permanen. Nah, sebenarnya di pas pemasyarakatan itu juga ada ya arsip yang programnya Pak Prabowo itu loh, yang penanaman itu program arsip apa sih Pak? Penanaman pangan. Nah, ketahanan pangan. Nah, itu bisa diserahkan ke Andri ya. Belum, itu di arsip terjaga ya. Jadi arsip terjaga tuh arsipnya memang belum kelar, belum selesai. Tapi kita harus menjaga dulu nih sebelum nanti dia apa retensinya sudah habis, kita jaga dulu dari awal, kita keep gitu ya, namanya arsip terjaga. Ya. Nanti,
pokoknya dari Biro Umum akan melakukan sosialisasi lebih lanjut. Next. Nah, ini yang di atas itu sejalan bahan kimia, buffing, harddisknya dimusnahin atau filenya dihapus semuanya ya. Nah, kalau itu Bapak Ibu jangan nyimpan lagi ya. Yang sudah dimusnahin jangan disimpan-simpan lagi. Nanti kalau Bapak Ibu pindah ternyata masih nyimpan di komputer ketika ada pemeriksaan, yang sudah pindah sih enak ya. Tapi yang arsipnya masih ada di situ yang kebaca, yang akan tanggung jawab. Next. Nah, itu logo kita ya, Bapak Ibu. Arsip tertata, memori bangsa terselamatkan, ini pas prima ya. Nah, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan tentang kearsipan, silakan. Nggak hanya pemusnahan tentang Sri Kandi atau tentang pokoknya tentang kearsipan ya. Kami dan tim akan berusaha menjawab. Ya. Bahkan Bapak Ibu. Boleh Pak. Bu. Oh, Uh, di sini saya ingin menanyakan tentang masalah aksi keuangan. Nah, kriteria bagaimana mengenai aksi keuangan ini yang akan kita susukan untuk akan apakah setelah melalui proses pemeriksaan atau sebelum kan boleh kita harus surat. Dan bagaimana kalau seandainya kita buat karena gini Pak, karena di tempat kami tempat sangat terbatas lah yang mengadakan kita ini. Jadi bagaimana boleh tidak kalau kami sananya artikel sudah ada itu yang menumpuk ini kita buat arsip menjadi artikel baru Pak ini tapi kelihatan ya baru itu Pak dan kita bagaimana kerjasamanya dengan PIANI mengenai masalah arsip di bawah segi itu nanti takutnya dibantu gimana dalam pemeriksaan keuangan gitu. Itu Pak sekian terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Iwan. Ya. Pertama, mencoba jawab. Kita lihat jadwal atensi arsipnya ya tentang arsip keuangan. Yang biasanya di sana ditulis 5 tahun setelah tindak lanjut. Buat saya klik fasilitatif. Biasanya arsip keuangan itu ada cut off-nya Pak. Kalau masalah ini Pak, surat tugas Pak, Bang. Nah, Kalau PK itu surat tugasnya luar biasa. Soal itu. nah iya Pak. Di- di- Bisa dimunculin bisa cut off-nya Pak. 5 tahun setelah pemeriksaan itu baru arsip itu SPPD gitu ya dari yang keuangan. Nah, udah lewat Pak. Coba di pelan-pelan keuangan di situ. AU itu kodenya. Ini ya. Iya. Coba digedein Pak. Nah, itu yang di atas kan ada 1 tahun setelah pemeriksaan. Jadi hitungannya dari misalnya arsipnya tercipta di tahun 2025 Pak. 2025 itu 2 tahun setelah tindak lanjut atau setelah pemeriksaan. Berarti di 2027 baru dihitung 1 Pak. 2027 dihitung 1, 2028 dihitung 2. Nah itu aktifnya. Nanti inaktifnya atau pindah ke TU itu 5 tahun ya. Itu. 5 tahun apa 6 tahun? Yang nomor 1 titik penerimaan yang sebelah kiri 5 tahun ya.
Nah, jadi gitu Pak. Kalau keuangan sudah ada cut off-nya Pak, nggak ikutin. Nah, gimana selama kita nunggu ini Pak? Kan arsipnya sudah diperiksa, lalu kita nunggu ke 7 tahun, misalnya 7 tahun musnah nih. Nah, di tahun ketiga, apakah keempat, kita ketika kita nunggu akan dimusnahkan, ternyata ada pemeriksaan lagi yang kedua Pak. Ada pemeriksaan lagi yang kedua, nah itu akhirnya jadi baru lagi Pak. Oh, jadi nunggu kita hitungnya setelah diperiksa dan tindak lanjut yang kedua, nah itu dihitung 7 tahun lagi, itu hasil keuangan itu seperti itu. Kalau dia nol lagi, Dan nol lagi betul. Dan kedua tadi tentang ternyata hasil keuangan ini bisa dialih mediakan Pak. boleh. Boleh dialih mediakan ya. Pertama nanti ada SOP-nya bikin tim, lalu dialih mediakan itu. Kita kemarin tuh ada aplikasinya Pak, e-arsip. Nah, masalahnya dialih tapi kan yang tetap diminta itu yang fisik kalau keuangan itu Pak. Ya, gitu kan. Yang fisik walaupun kita mediakan di Andri sendiri Pak masih jadi problematik. Jadi belum ada peraturan yang menguatkan hasil media itu Pak. Tuh, hasil yang dijualnya belum ada kekuatannya gitu. Itu Pak. Iya, gitu. Jadi kan gitu. Kadang-kadang di KPPN itu nggak menerima QR code arsip yang hasilnya tanda tangannya QR code Pak. Jadi harus tanda tangan basah gitu. Itu sulitnya keuangan. Jadi yang menurut saya sih pertama harus terkumpul. Nah makanya kemarin Biro Keuangan itu Mas Bim, gimana kalau kita minta Paris atau pengarsip yang udah ngerti. Jadi tiap dari luar ini bikin pertanggungjawaban ke kita, ke Biro Keuangan, itu arsipnya ada daftar berkas, ada si berkas. Berkasnya pertanggungjawaban ke Lampung. Si berkasnya nota dinas, terus SK, apa surat tugas, terus tiket pesawat, daftar nominatif gitu. Jadi dibuat ada arsip berkas, ada isi berkas gitu. Pokoknya terdaftar. Nah itu dia Pak. Jadi yang Andri pun kami sudah pernah ngomong, teman kami yang saya punya teman yang di eh, kejaksaan apa di pengadilan ya Jakarta Barat itu kalau untuk ahli media itu tetap dimintakan yang aslinya Pak itu. Terus yang ketiga tadi apa ya Pak? Ini Pak, eh, mengenai kita di dasar hukum kalau kita ahli media kan menjadi PDP. Karena begini Pak, ada potensi itu perusahaan ataupun ada cacat juga itu Pak. Tapi kalau dia ada pemeriksaan, kalau kami tidak diterima karena aktifnya sudah rusak atau Nah, ya, kebetulan di aplikasi namanya kita Sinergi ada aplikasi Biro Umum untuk ahli media. Jadi hasil yang ahli media itu kita autentikasikan Pak dengan cara ada yang hasilnya misalnya dari pertanggungjawaban di scan, nanti hasil scannya itu di komputer ada bacaan surat nomor ini, ada QR code-nya Pak kayak Sri Kandi. Nanti kalau yang aslinya itu sobek atau rusak ada backupnya. Cuman backupnya ini diperkuat oleh autentikasi sistem gitu. Yang mudah-mudahan bisa jadi bisa lebih menguatkan gitu loh Pak. jadi dasar hukum. Iya, dasar hukumnya itu yang salah satu Andri biar sah gitu katanya, katakanlah biar otentik benar-benar asli dikeluarkan, nanti hasil scan-nya itu harap dicantumkan di airport dan kami sudah membuat Pak, sudah menyusun itu, sudah proses gitu. Terima kasih Pak Iwan atas pertanyaannya, mudah-mudahan dijawab ya Pak. Ini Pak, dijelaskan Pak ya. Kalau misalnya tentang yang permanen itu hanya di laporan keuangan Pak, jadi disimpan selama-lamanya ya Pak. Kemudian kalau untuk yang semacam PJ Bendahara Pak, yang SPM itu aktifnya 5 tahun, kemudian inaktifnya 5 tahun. Nah, dan nasib akhir arsipnya musnah ya Pak. Nah, jadi yang permanen tadi cuma di laporan keuangan. Kemudian
Kalau nanti Bapak mungkin bisa minta jadwal referensi arsipnya ke Mbak Anjani yang kemarin saya udah kirim Mbak ke Mbak Anjani. Ya. Jadi nanti Bapak bisa tahu arsip-arsip keuangan itu masa-masa retensinya berapa tahun aja itu Pak, ada aktif-aktifnya. Iya. Iya. Kalau udah lebih dari 10 tahun Pak bisa diusulkan musnah Pak. Nanti dari Andri juga diverifikasi dulu Mbak, nggak serta merta aslinya dimusnahkan. Gitu Pak. Ada nggak? Iya. Karena kita pegang sangat terbatas dan ada yang awal kita di satu. Tapi ikutnya karena tempat ini sangat terbatas. Berapa lantai Pak? Bapak ada izin apa dari Orang kemasyarakatan oh dari Magelang. Oh, saya pikir dari kami. Nah, itu pada sangat terbatas ruangan bupati. Boleh nanti ya ke arsip di atau berarti kalau nitip Oh berarti Bapak memindahkan arsip Pak. tidak Oh, ada berita acaranya Pak pemindahan arsip. Iya. bisa Pak, bisa. Bisa cuma Bapak koordinasi dulu sama Pak Ketua Tim. Misalnya arsip di sini disimpan di lantai 2 dan dari banjir mungkin bisa dititipin arsip keuangannya. Cuma dalam pelaksanaannya kan harus koordinasi ke yang Pak Patra. ya Patra misalkan nitip kalau bisa, nah baru SK tim tadi ya kita buat SK tim berita acara dan daftarnya Bapak bawa. Saya Pak. Bapak buatkan daftar arsipnya Pak, kemudian berita acara pemindahan arsip Pak, dan arsip inaktif di sebagai pihak pertamanya Bapak, kemudian pihak keduanya nanti ketua tim Pak. Tapi dikoordinasikan dulu Pak, apakah ruangannya ada juga di kantor? Kalau nggak ada juga di kantor, Pak, sama aja Pak. ya Kambingnya bingung karena mau pindah ke Pubasan gitu. oh iya belum kita Iya, kalau Udah ada bangunan pertahanan ini lalu kita ya kan gitu. Kita punya rencana gini Pak, kita biro umum kan punya rencana nyewa arsip di pihak ketiga buat penyimpanan. Jadi nanti yang sifat-sifat yang vital kayak keuangan, kayak pembangunan jadi satu biro umum, tapi masih wacana Pak. Kalau ada dari fokus ada Lampung banjir nggak Pak? alhamdulillah nggak Pak. Cuman kendalanya ini Pak, namanya personel kan selalu berganti Pak. Nah, Kedua kami juga mungkin ada yang kayak awal kan bangunan kami itu bagus Pak. iya. Nah, otomatis saat itu harus jaga ruang kalau energi jauh pergantian personel ini tidak Nah itu dia, itulah pentingnya Pak yang tadi kita sampaikan daftar aset itu loh Pak. Jadi walaupun personal ganti, tapi daftarnya dan tempatnya diketahui, kan bisa Bapak sebagai kasub ya Pak. ya, Oh iya, Bapak sebagai senior di sana, saya kasih tahu ini nanti filenya di sini, data asetnya gitu. Juga dengan adanya tadi sinergi atau dulu namanya arsip ya Bapak pasti paham ya Pak ya. Arsip kan arsip dulu kan sebagai wadah juga penyimpanan arsip kitanya UPT bisa disimpan di sana sistem. ini intinya untuk berkesimpulan satu terhadap berguna Iya, iya kalau nggak ada arsip waris mungkin pelaksanaan juga bisa sih Pak. nanti pelaksanaan ada kita nanti tembak aja kita kan tembak aja Iya, mungkin anak yang CPNS turunkan ilmunya Pak ke mereka Pak. Cara mengelola keuangan gimana. Banyak kan dapat CPNS. kita belum ada pikir kita dapat pikir saja dari alumni protektif Ya itu banyak. bayar kita dari situ mereka teknis Pak teknis kita punya pikirnya boleh baru kita Kasih Pak Iman share-nya. Teman-teman yang lain ada pertanyaan, raise hand, silakan. Boleh baca saja.
Oh tadi share screen tadi. Izin Bapak mungkin dari Rutan Bandar Lampung Pak sudah angkat tangan Pak. Iya, silakan. Bukan Bandar Lampung. Ya Ibu, Siap, silakan Bapak. Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikannya. Mohon izin, saya Tri Syukriani dari Rutan Bandar Lampung. Sebelumnya izin Pak, mohon maaf banget karena sebelumnya itu share screen-nya macet Pak. Mulai munculnya itu di share screen halaman 30-an. Jadi pertanyaan pertama saya adalah, bolehkah balik lagi ke dasar hukum Pak? Jadi dari materi yang diberikan, kita bisa mempelajari lagi, mempelajari ulang materi-materi dasar-dasar dari Arsiparis ini Pak. Kemudian yang kedua, tadi sempat saya dengar terkait kelas 1 itu di tata usaha. Nah, saya tuh gak kedengeran itu rutan kelas 1 kah atau lapas kelas 1 gitu, Pak. Karena kami juga jujur aja di rutan Bandar Lampung ini bingung. Sebenarnya arsip itu yang pegang kepegawaian atau tata usaha gitu, Pak. Ini saja, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum. Subsi umum maksudnya, Pak. Subsi umum atau tata usaha gitu yang megang arsiparis. Karena kami itu bingung gitu. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subsi umum Dari tadi ya. Sebenarnya semua benar ya Mbak. Jadi arsip itu disimpannya pertama di unit pengolah selama arsip itu masih aktif. Jadi arsip aktif itu apa? Arsip aktif itu arsip yang masih sering digunakan. Jadi apa masa penggunaannya masih sangat sering ya Mbak. Nah itu ada juga nanti di jadwal retensi arsipnya itu arsip apa aja yang masih aktif itu ada rincian-rinciannya berapa tahun retensinya ya Mbak. Izin Mbak, agak Setelah terputus-putus itu, ini nah suaranya. itu disimpannya di tadi ada ya unit kearsipan. Nah di unit kearsipan tata usaha. Jadi setelah inaktif, nanti arsipnya itu dipindahkan dari unit pengolah yang tadi bagian-bagian yang bagian pegawaian, bagian keuangan, kemudian bagian ada apa pelayanan tahanan ya Mbak. Terus bagian apa pengamanan lingkungan ya KPR. Nah itu nanti arsip-arsipnya dipindahkan ke unit kearsipan 3 yaitu di tata usahanya Mbak. Nah dari tata usahanya itu nanti bisa mengajukan usul musnah ke Biro Umum apabila arsip tersebut sudah memasuki retensi apa retensinya udah berakhir ya Mbak, retensi aktifnya sudah berakhir. Nah itu bisa diajukan untuk pemusnahan arsip. Nah, kemudian tadi ada syarat-syaratnya yang Mbak ya sebelum melakukan pemusnahan arsip tadi, yaitu membuat SKPIM, surat pertimbangan penilai arsip, kemudian ada notula, nah dan terakhir ada daftar arsipnya. Nah, nanti itu dari SKPIM itu disusun juga Mbak dari bagian-bagian yang mempunyai arsip. Misalnya unit pengolahnya yang mengajukan pemusnahan arsip itu dari pengamanan. Nah, nanti di SKP-nya itu dimasukkan juga dari pegawai-pegawai atau dari pejabat dari pengamanan, gitu ya Pak ya. Dan nanti ada arsipnya yang berusukan musnah dari registrasi. Nah, di SKP-nya itu dimasukkan juga dari pegawai-pegawai dari bagian registrasi, baik pejabat maupun stafnya, seperti itu ya Pak. Nah, jadi nanti juga dijelaskan di surat pertimbangan penilaian arsip itu, apakah arsip yang di daftar arsip itu semuanya disetujui atau ada yang masih dianggap penting. Nah, itu nanti kalau masih dianggap penting atau masih dianggap diperlukan, itu jadi sampai di surat pertimbangan itu misalnya ada arsip yang masih pergunakan. Nah, itu di situ ya Mbak. Jadi yang dikirim itu arsip-arsip yang memang menurut apa satuan kerjanya itu sudah benar-benar tidak bernilai guna. Nah, seperti itu ya Pak ya. Mungkin ada tambahan lain. Izin Bu, tadi saya minta tolong Terima kasih, share Mbak screen Yani, balik ke dasar penjelasannya. hukum boleh Bu, Jadi Pak? sedikit menambahkan dari dasar hukumnya ya Mbak ya. Iya. Dasar hukum Mbak tadi Teranti dan mengingatkan tentang dasar hukum ya. Nah kalau dasar hukumnya nanti slide-nya kita kasih, kita jelaskan sedikit. Dasar hukum
itu ada di yang tertinggi di Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Ya, di situ di pasal pertama tentang pengorganisasian kearsipan, kemudian tentang ciptaan arsip sampai terakhir di hukuman pidana kearsipan, ya, itu lengkap di sana. Lalu ada PP 28 tahun 2012, ya, tentang pelaksanaan dari Undang-Undang 43 tentang kearsipan. Lalu di kita juga masih menggunakan Permen Kumham nomor 54 tahun 2016 tentang jadwal retensi arsip dan prosedur penyusutan arsip. Ya. Lalu di kita ada produk di Kepmen, ya. Kepmennya nanti di ini nomornya MIP garis datar 31 UM 0202 tentang arsip vital dan arsip terjaga. Lalu keputusan Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan di nomor MIP garis datar 06 titik OT 01 tahun 2024 tentang logo, kode klasifikasi, dan kop surat. Lalu terakhir tentang tata naskah dinas, ya, di MIP garis datar 10 AK.02.05 tahun 2025. Ya, sebenarnya kita juga punya SOP, Mbak, bisa kita share nanti, ya. Kalau Pak Katim kita bisa share nanti SOP penyelenggaraan kearsipan. Nah, nanti di Satker harus buat juga SOP tentang kearsipan biar lebih jelas, ya, lebih jelas pekerjaannya, ya. Dan juga tadi kita kan orta baru, ya, jadi yang awalnya ada kasub jadi hilang, diganti kabak umum, kabak tukum, gitu, ya. Kalau yang masih ada kasus kepegawaian atau ibu lihat kearsipan itu ada di mana. Kalau yang saya lihat di Warta nomor 4 tentang ini, tentang Direktorat Masyarakatan, kasub tata usaha, atau kepala subbagian umum dan tata usaha antara itu, ya, Ibu, saya lupa ininya. Cuma kalau yang lama, kalau yang Kemen Hukum dan HAM itu protokol dan tata usaha pimpinan, gitu, ya. Nah, tergantung Ibu masih ortanya sudah diperbarui apa belum, ya, menyesuaikan, ya, Ibu dilihat dulu di ortanya. Yang jelas kalau tugasnya di arsiparis atau pengelola arsip boleh dicatut dari bagian pegawaian urusan pegawaian. Nah, keluar nih. Astagfirullah. Ini gimana? Kita nge-zoom sendiri ini. Ini Zoom internal, ya. Astagfirullah. Shock. Zoom-nya hilang. Yang mana ini? Ada yang nge-kick nggak? Jangan-jangan. Masa tuan rumah yang pergi. Sudah. Namanya siapa tadi? Halo, Bu. Putri. Ya, Pak. Ya, Kaget, masih. Pak. Maaf, Pak. Enggak. Kaget kami, Pak. Iya. Kita nggak rapat sendiri, Bu. Masih rame-rame, Bu, rapatnya, Bu. Oh, Iya. Cuman sinyalnya, Bu. oh ya, Biasa. siap. Ya. Kalau lagi mendung begitu, Bu. Kadang-kadang Oke. satelit palapanya masih belum kuat. Siap, Pak. Ya, begitu. Kalau ini perang, Pak. Suaranya lebih jelas, tapi putus-putus, Pak.
Oh ya, yang Ibu bikin bingung tadi di dasar hukum, ya kan? Apakah sudah terjawab, Bu? Udah Pak, ini udah banyak yang saya catat, nanti bisa kami cari. Cuma kalau boleh dan berkenan Pak, mohon izin untuk di-share materi mungkin Pak, supaya Baik. kami juga bisa memahami materi yang tadi Bapak sampaikan. Kami mendengarkan Gitu. Pak, hanya saja apa yang Bapak sampaikan itu tidak sesuai dengan share screen-nya tadi Pak, izin. Mungkin belum di ini kali Bu, belum di. Ya tadi kami ada ini Bu, 2 paparan. Oh Mungkin gitu, ini tadi. oh begitu Pak. Ya, Ya. ya berarti itu tandanya kita harus 2 kali lagi ya Bu ketemu. Oh boleh Mungkin tahun Pak, depan kali ya. Mungkin tahun depan. Nah, Ibu main-main juga berminat jadi tanggal asip Paris 8 Bu? Berminat jadi asip Paris? Saya perintah Pak. Ya kalau di UPT atau Satker itu 1 terampil, 1 ahli pertama gitu. Oh begitu. Ada kuotanya, ya. Nanti ada UKOM atau pengganti UKOM ada surat keterangan 2 tahun telah melaksanakan tugas pengarsipan gitu. Baik. Hmm. Nanti untuk pembukaannya kapannya di Biro SDM Bu yang ini. Tadi kalau Ibu di tempat Ibu itu pimpinannya Kasub TU atau Kabak Umum Bu? Kalau kami di Rutan 1 Bandar Lampung ini tata usaha ada KAUR-nya Pak. Kemudian di saya sendiri subsi umum itu di bawah seksi pengelolaan. Nah, jadi di bawahnya Kasubsi Umum. Jadi saya di bawah Kasubsi Umum. Kasubsi Yang Umum. saya bingung itu adalah setiap kami membicarakan tentang arsiparis tata usaha itu kan ini kan punya umum, ini kan punya umum. Jadi kami juga bingung. Sebenarnya TU Iya, ini ngapain ini kerjaannya gitu Pak. iya, iya, itu dia Bu ya. Iya. Eh, Kalau di ini masih diatur portanya direktorat sama kanwil kalau kita punya ya. Tapi yang UPT kita belum pernah lihat sih Bu. Oh, ya ya, Pak. Jadi kami pukul rata. Jadi kalau yang kalau yang 1 kelas 1 biasanya di bagian umum atau eh, kasub TU tata usaha dan umum gitu ya. Oh, gitu. Nah, KARU umum sebenarnya bukan perpanjangan dari kasub TU Bu. Urusan Jadi, umum tuh. kalau urusan umum itu di bawah pengelolaan. Jadi tata usaha itu terpisah, Pak. Kami tata usaha dan umum. Kami umum kepegawaian, terus bukan perlengkapan apa, Pak? Dan BMN, keuangan umum juga Ya, kan ya itu urusannya. ya begitu. Jadi kalau tata usaha itu terpisah. Kita ada keuangan, BMN, perlengkapan, kepegawaian itu di pengelolaan. Kalau di tata usaha itu beda lagi. Itulah kenapa kami menanyakan, mungkinkah tata usaha ini memegang kearsipan? Ya, berarti kalau saya dari arahan Ibu ya, saya bilang di urusan keuangan, urusan umum, urusan kepegawaian itu unit pengolah, Bu. Ya, betul, Pak. Pengolah, iya. Dan unit kearsipannya tadi Kasub TU itu, Bu. Oke. Unit kearsipannya ya, yang berhak menyelenggarakan kearsipan, membuat SOP kebijakan itu Kasub TU. Oke. Di bagian subbagian TU dan umum. Begitu Bu, karena itu unit kearsipannya. Dan juga anggaran tadi yang Ibu sudah lihat anggaran kita belum Bu? Nggak kelihatan, Pak. Maaf ini, mah, Pak. Saya ulang deh. Ya, Mungkin boleh di-share ya teman-teman. share materi gitu, Pak. Karena macet, Pak, tadi, Pak. Lalu lintasnya padat. Biarkan ada kegiatan. Udah nggak apa-apa. Saya pengen tahu kelihatan nggak? Nggak apa-apa, biar disampaikan. Ya, ke bagian ini Mas tadi anggaran yang atas lagi. Atas lagi, satu lagi. Oh, bawahnya. Maaf, bawahnya. Nah, ini kelihatan, Bu. Kelihatan, Pak? Nah, ini ya, saya ceritakan ya, Bu. Jadi di pemasyarakatan ini, pemusnahan arsipnya paling sedikit ya, karena tadi itu
andaikan perhatian pimpinan sudah, tenaga ada, anggaran nggak ada. Nah, kita kasih contoh, Bu, pembuatan anggaran untuk sarana prasarana kearsipan. Ya, seperti ini ya, Bu. Nanti bisa di-share ke Kasubnya, ya, Kasub TU-nya. Bahannya harus ada kayak filing kabinet, rak arsip. Diajukan saja, Bu, diajukan. Tapi nanti kan kita nggak tahu ya disetujui atau enggak, tapi yang paling nggak kita buat kegiatan, buat anggaran gitu, Pak. Nah, kemudian next, Pak, lagi. Coba di bawah. Nah, ini Bu. Ibu kelihatan, Bu, pendanaan kegiatan kearsipan judulnya. Kelihatan, Pak. Nah, di atas itu kan ada PDT, arsiparis, dan pengolah arsip. Nah, itu di SBM Kementerian Keuangan, itu ada pasalnya sendiri, Bu, tentang penambah daya tahan tubuh. Jadi bisa kita ajukan, Bu. Buat teman-teman kan capek ya, Sri Kandi, harus upload, kadang-kadang bikin emosi gitu kan ya, karena lemot. Nah, itu boleh ada PDT-nya gitu. Nominalnya sehari 19.000. Jumlahnya berapa, di sana dimasukin, bikin SK tim, nanti dicairkan. Yang penting bikin RKKL dulu. Dan bawah adalah kegiatan, Bu. Kegiatan arsipnya. Kayak Ibu misalnya dari bikin perjadin dengan kegiatannya pembenahan arsip inaktif, lapas Ibu di rutan ya tadi? Iya, di rutan, Pak. Rutan Balem, Bandar Lampung, ya. Bikin kegiatan kayak ke Jakarta, koordinasi ke Biro Umum atau ke Kanwil gitu ya. Transport lokal bikin di situ. Contoh outputnya kayak seperti itu, gitu Bu. Ibu saranin aja Kasubnya. Nanti filenya saya kirim. Gitu ya Bu, aman ya. Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Siap Bu, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Iya, terima kasih Mas. Ya, teman-teman ada lagi yang resen? Soalnya nggak Ya, kedengeran. teman-teman ada lagi yang resen? Ya, teman-teman ada lagi yang ditanyakan, silakan. Ya, sebenarnya sosialisasi kearsipannya harus sering-sering ya, teman-teman. Seperti tadi Pak Iwan sampaikan, kadang-kadang di rolling, yang sudah paham di rolling, yang baru masih belum paham. Jadi harus sering-sering juga ya. Baik itu kita Zoom atau kita bertatap muka seperti ini. Sudah? Cukup? Nggak usah malu-malu ya teman-teman. Kadang-kadang kalau mau nanya kan pakai deg-degan dulu. Nggak usah ya, santai aja kita ya. Chat juga, chat bersih ya, nggak ada pertanyaan ya. Nggak ada, Pak. Nah, baiklah. Bayarnya mau kita tutup. Mau tutup. Baiklah, dari teman-teman peserta sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, kelihatannya ya. Kita tutup aja kegiatan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah rangkaian acara kita pada pagi dan siang hari ini. Apabila ada kekurangan ataupun kekeliruan dari kami mohon maaf. Kemudian kami ucapkan selamat bertemu kembali di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya
Progresnya. Sama soalnya kali ya, Pak. Jalan-jalan ke tengah. Waduh. Masih kok masih Pak, masih masuk Pak. Tuh, masih lanjut Pak. Maksudnya Waduh, siap salah Pak. makan Bapak Ibu snacknya. Pak Iwan ke Bandar Lampung, Ya Pak, ke Lapas Lombok. ke Bapas Pak. Oh, Bapas. Iya. Itu ke Lapas ya. Saya nih, kita ke Iya. Bapas. Bapas di belakang. Dia baru Pak. dari Kalianda.